Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.
Alhamdulillah, alhamdulillah wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Allah berikan kita kesehatan bahkan kesempatan bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara makhluk-makhluk lainnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah dikarenakan Allah masih sayang kepada kita. Dan juga selawat barangkaikan salam sama-sama kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pengorbanan beliau berikan kepada kita umatnya. Kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Allah yang memang Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Itu dikarenakan perjuangan daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, perbanyaklah kita berselawat kepadanya agar kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, agar kita diakui oleh Nabi Muhammad di yaumil kiamat, agar kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian, dan juga kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan sehingga sampai yang muktabar pada saat ini. Kata ta'zim wal ikraman khatib yang pertama kepada Teguh Imam, dan juga kepada Bapak Geshi, dan juga kepada pengurus PKM Masjid, dan juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, abang-abang kami, dan juga kepada seluruh jamaah Aidil Adha, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang singkat ini marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Bahkan kenapa kita diberikan umur panjang sampai Aidil Adha ini? Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang terlebih dulunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa merasakan Aidil Adha seperti saat ini. Mengapa demikian terjadi? Dikarenakan Allah masih sayang kepada kita. Dikarenakan Allah masih menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka oleh karena itu, tingkatkanlah level takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Aidil Adha ini. Dan juga di hari Aidil Adha ini ada peristiwa-peristiwa yang memang sangat menakjubkan bagi kita pelajar. Yaitu di mana peristiwa Nabi Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim sudah lama menunggu-nunggu seorang anak, yaitu Nabi Ismail. Bukan penantian yang sangat pendek,
Akan tetapi Nabi Ibrahim di saat menunggu anaknya Nabi Ismail itu butuh puluhan tahun. Bahkan Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Maka dikarenakan Nabi Ibrahim ini merupakan Khalilullah, buktinya Nabi Ibrahim ini adalah kekasih Allah. Di saat Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahawa begitu dekat Nabi Ibrahim hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Dikarenakan Nabi Ibrahim pernah menikah dengan Siti Sarah dan beliau belum dikaruniai anak, maka beliau menikah lagi dengan Siti Hajar. Maka melalui Siti Hajar itulah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Butuh penantian yang sangat panjang, bukan setahun 2 tahun. Maka alangkah, coba kita bayangkan, di saat kita menantikan seorang anak, dan kita nantikan itu bukan hanya setahun 2 tahun saja, bahkan puluhan tahun Nabi Ibrahim menunggu Nabi Ismail, memohon kepada Allah, dan di saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail oleh Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka di saat Nabi Ismail itu sudah beranjak dewasa, sudah bisa bersama-sama Nabi Ibrahim, membantu Nabi Ibrahim, maka pada saat itu Allah turunkan ayat falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka di saat anak itu sudah dewasa, Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahawa anni azbahuka fanzur ma tara. Maka Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahawa dia menyembelih Nabi Ismail. Fanzur ma tara. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai Nabi Ismail, bagaimana pendapat? Dalam artian, di saat Allah menurunkan fanzur ma tara, bukan artian Allah memberikan pilihan kepada Nabi Ibrahim. Akan tetapi dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahawa di saat Allah menyebutkan fanzur ma tara, maka apa pendapatmu wahai Nabi Ismail? Itu Allah ingin melihat bagaimana iman yang ada pada jiwa Nabi Ismail. Bukan Allah memberikan pilihan. Dan juga di saat Allah mewahyukan Nabi Ibrahim melalui mimpinya, itu merupakan tanda Allah sayang kepadanya. Bukan dalam artian kita tafsirkan bagi kita sekarang ini, di saat ada mimpi-mimpi lainnya, kadang na mimpi je. Mimpi yang diterima oleh para nabi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mimpi yang kita mimpikan itu bukan wahyu. Maka jangan salah kita menafsirkan, dan jangan kita salahkan bahawa itu hanya mimpi. Karena mimpi daripada para nabi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu, di saat Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, fanzur ma tara, kemudian Nabi Ismail berkata, ya Abi, wahai ayahku, kalau memang itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa itu perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka selagi engkau menjadi orang-orang yang sabar. Di saat kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak satu-satunya, kemudian Allah menyuruh untuk menyembelihnya, maka bagaimana sedihnya seorang ayah dan seorang ibu. Di saat sudah menunggu begitu lama tatrib kepada Nabi Ibrahim, akan tetapi Allah geyubak Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, menyedroneh sayang kalau memang kamu itu bertauhid kepadaku, kata Allah, maka cobalah kau sembelih anakmu itu. 3 kali mimpi itu datang di tidur Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka yang ketiganya beliau
bertanya kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail merupakan anak yang soleh. Di saat anak yang soleh menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung Nabi Ismail mengiyakan perintah daripada Nabi Ibrahim. Maka oleh karena itu, sehingga dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang singkat saya ceritakan ini, yang perlu kita ambil iktibar bahwa kita sebagai seorang ayah ataupun kita yang belum mempunyai istri dan keturunan, kalau memang ingin mencari seorang anak yang salih, maka carilah istri yang salih. Dikarenakan istri itu merupakan madrasatul ula bagi anak. Istri itu merupakan madrasah yang pertama bagi anak. Bagaimana seorang ibu mempelajari anaknya, karakter anaknya, mendidik anaknya ke arah yang baik, mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anaknya, maka di saat itulah anak itu menjadi anak yang saleh. Dan juga kalau memang kita sudah mempunyai seorang istri, kita sebagai suami pun harus mendidik istri kita di arah yang lebih baik. Kita berikan ilmu agama kepada mereka agar bisa mendidik anak kita menjadi lebih baik. Cobalah kita mengambil iktibar daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mengapa Nabi Ismail menuruti keinginan daripada Nabi Ibrahim? Bukankah itu perkara yang sangat sulit? Coba bayangkan di saat Allah ingin menyembelih Nabi Ismail. Kemudian di saat itu diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, di saat sudah diiyakan oleh Nabi Ismail, kemudian mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pergi ke Mina. Di saat itulah Nabi Ismail dirubahkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian ditajamkan pisaunya oleh Nabi Ibrahim. Dan apa kata Nabi Ismail kepada ayahnya? Wahai ayahku, ya abadi, isdad, kuatkan tali ikatanku agar long melawan. Nepekang talolong wahai ayah long agar long melawan. Dan nutup mata agar long kalan ron dan ron be kalan. Bahkan menan wahai anak kata Nabi Ibrahim. Karena menyendron nekalan long di saat disembelih long, maka itu akan menimbulkan rasa iba, rasa kasihan. Maka di saat menimbulkan rasa iba itu, pisau tadi tidak akan tajam dan juga tidak akan keras menusuk dalam leher. Maka begitukah Nabi Ismail dalam memberikan kemudahan kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, memang engkau wahai Ismail adalah anak yang soleh, anak yang patuh terhadap perintah daripada Allah, anak yang patuh terhadap apa yang diberikan oleh orang tua. Wahai unsi lumban Bandung, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita mau mempunyai anak yang seperti itu? Maka yang pertama yaitu carilah istri yang baik. Oh, karena istri yang baik, maka didiklah istri dan anak kita ke arah yang lebih baik. Dikarenakan untuk apa kita mempunyai harta yang berlimpah, rumah yang mewah, uang yang cukup banyak, kalau memang anak kita tak bisa berdoa kepada kita. Kepu seandainya kita mempunyai jabatan yang tinggi, ketenaran yang sangat luar biasa, akan tetapi anak kita tak pernah berdoa kepada kita, tak pernah dilantunkan Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka akankah kita mau memilih anak yang saleh itu? Kalau mau, didiklah, tanamkanlah akidah yang baik, tanamkanlah ilmu agama yang baik, nepeduk bak pasantren-pasantren, nepeduk bak dayah-dayah. Biarkanlah waktu yang memisahkan hanya sementara. Dikarenakan ente di saat dia tumbuh menjadi seorang yang dewasa, dia tahu mana yang hak,
dia tahu mana yang batil, dia tahu mana ayahnya, dan dia tahu mana orang tua. Pernah satu kisah, yaitu kisah pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang memang sangat-sangat takdim kepada orang tua, yaitu yang sering kita dengar dengan Uwais Al-Qarni. Seorang anak yang selalu beradab kepada orang tua. Bahkan dikarenakan geneba uhaji mak tu, bahkan beliau melatih dengan menggendong lembu. Menggendong lembu jaraknya puluhan kilometer. Dikarenakan beliau berada di Yaman. Dikarenakan geneba mak uhaji getingku lemo ile. Untuk latihan agar beliau sanggup membawa orang tua. Maka di saat itulah Allah berikan kekuatan kepadanya sehingga dia mampu untuk menggendong orang tuanya sampai ke Mekah Al-Mukarram. Maka di saat itulah selesai daripada haji yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dan ibunya, kemudian ibunya meninggal dunia. Di saat ibunya meninggal dunia, Uwais Al-Qarni menangis. Gekli. Sehingga ada orang bertanya kepada Uwais, "Wahai Uwais, kenapa engkau menangis? Kenapa menangismu sangat berat? Bukankah engkau tidak menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang namanya manusia itu pasti akan mati?" Lalu Uwais menjawab, "Wahai sahabatku, aku menangis bukan dikarenakan aku tidak menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku menangis dikarenakan dulunya aku mempunyai 2 pintu syurga, yaitu pertama pintu dari ayahku dan beliau telah lebih pulang daripadaku. Dan yang saat ini adalah 1 pintu lagi pintu syurga, yaitu ibuku, dan sekarang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala." Beliau menangis bukan dikarenakan mereka tidak mau menerima takdir Allah, akan tetapi pintu syurganya telah ditutup oleh Allah. Dalam artian, di saat kita mempunyai seorang ibu dan bapa, di saat itulah tempat kita berbakti kepadanya. Di saat itulah tempat kita mencapai derajat paling tinggi yang sangat cepat. Kesuksesan seorang anak itu bukan di saat dia mempunyai kehidupan yang mewah, kehidupan yang hebat. Akan tetapi kesuksesan seorang anak itu tergantung bagaimana seorang ibu mendidiknya sehingga dia bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kesuksesan itu bukan diukur dari segi materi, akan tetapi kesuksesan itu diukur di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, di saat sakaratul maut, mampukah kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarni itu menangis karena pakan urang syik ke hanale, pintu syurga hanale, hana so mendoa le, dikarenakan doa daripada orang tua kita itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima oleh Allah. Maka doa paling tercepat. Maka coba tak kalian dino anak-anak muda ataupun yang memang sudah beranjak dewasa, bahkan tekedi kadang hidup tanya susah. Kenapa hidup kita susah, morat marit? Cobalah kita melihat ke belakang. Adakah pernah kita menyakiti perasaan daripada orang tua kita? Bukan pernah tanya menyakiti hati daripada orang syik tanya. Apakah pernah kita melukai perasaannya? Apakah pernah kita membantah apa yang diperintah olehnya? Itu yang menyebabkan kita susah dan morat-marit hidup di dunia ini. Bahkan terkadang orang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua keinginannya tercapai, dimudahkan oleh Allah? Dikarenakan dia berbakti kepada orang tuanya. Maka di saat ini kita berbahagia dikarenakan sebahagian di antara kita masih bisa bertatap muka dan mencium telapak tangan ibu kita dan ayah kita. Akan tetapi ada sebahagian daripada kita yang memang tidak bisa melihat orang tua dan ayah kita, tidak bisa melihat ibu kita, tidak bisa bercium tangan dengan ibu kita. Maka apa yang patut
kita berikan kepada orang tua kita, yaitu amal yang soleh, sedekah jariyah. Kita niatkan kepada orang tua kita, itu merupakan tanda seorang anak yang soleh. Seorang anak yang soleh itu dalam artian, di saat dia hidup bersama dengan orang tuanya, dia membahagiakan orang tuanya dengan cara sikapnya, santunnya, perkataannya, perbuatannya. Itu tanda anak yang soleh. Dan di saat orang tua itu kembali ke alam barzah, maka cara untuk berbakti kepada orang tua yaitu dengan amalan-amalan yang kita berikan ataupun sedekah amal kebaikan yang kita niatkan kepada orang tua kita. Maka oleh karena itu, di momentum yang bahagia ini, di hari yang bahagia ini, cobalah bagi kita yang memang orang tuanya sudah duluan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah amalan-amalan kebaikan itu kepada orang tua kita. Dikarenakan kesuksesan kita ini berkah daripada doa daripada orang tua kita. Ulam Allah mensyariatkan kepada kita pada hari raya Aidil Adha ini, yaitu untuk berkurban. Kurban itu bukan hanya 1 tahun sekali, bukan. Akan tetapi wayusannu, disunatkan untuk berkurban setahun sekali. Bukan di tahun 3, bukan setahun cukup, bukan seumur hidup hanya sekali, akan tetapi disunatkan kita berkurban setiap tahun. Sehingga dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, hikmah daripada Allah mensyariatkan kurban itu yang pertama, syukurullah ala ni'amil muta'ammidah. Syukur terhadap nikmat Allah. Bahkan geyu kurban, karena Allah sudah menitipkan harta kepada kita. Karena Allah telah memudahkan urusan harta kita, sehingga Allah berikan, disyariatkan kurban adalah untuk syukur terhadap nikmat Allah. Bukankah syukur itu terhadap nikmat Allah adalah dengan mengupayakan harta yang Allah berikan itu di jalan Allah? Bukan dalam artian di saat Allah memberikan harta dan tak berikan kepada orang lain, itu tidak memberikan ataupun tidak membuat efek daripada kekurangan daripada harta kita. Karena kepegah oleh para ulama, asyukuru itu qaidun lil mawjud. Kepegah oleh para ulama, syukur itu adalah pengikat bagi harta yang telah kita miliki. Tanya jino le harta yang diberikan oleh Allah. Maka syukur, kita berikan harta itu di jalan Allah, maka itu merupakan pengikat untuk hartanya baik kadang. Wasaidun lil mafqud, dan syukur itu merupakan pemburu bagi sesuatu yang belum kita dapati. Kadang ada keinginan, hajat yang belum kita dapati, kita syukuri ataupun kita berikan harta kita di jalan Allah, maka wasaidun lil mafqud, dia akan diberikan ataupun dia akan menjadi penarik bagi sesuatu yang belum kita dapati. Seperti halnya pernah lu ceritakan di khutbah ini juga, di masjid ini juga, ada sepasang kekasih yang hidup di zaman Nabi Musa, yang hidup dalam keadaan miskin, yang memang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian dia meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, nilai Allah agar kamu hidup dalam keadaan kaya, hidup dalam keadaan yang tenang, hidup dalam keadaan yang sangat kasih laginya rupa. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, nah hamba drone yang hidup dalam keadaan miskin, ya Allah, mulai baklum agar diberikan kemudahan ke hartanya. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lung beri harta kepada urungnya, akan tetapi harta yang aku berikan itu hanya dalam jangka 1 tahun saja. Maka cobalah katakan kepada mereka, mampukah mereka untuk menerima harta itu? Maka Nabi Musa bertemu dengan suami dan istri tadi, dan mereka siap untuk menerima dalam harta dalam jangka 1 tahun saja. Maka keesokan harinya Allah memberikan harta kepada mereka min haitsu la yahtasib, daripada sekira-kira yang tidak mereka sangka, sehingga saat itu yang dulunya mereka hidup dalam keadaan miskin, sekarang hidup dalam keadaan yang sangat-sangat kaya.
Maka di saat mereka hidup dalam keadaan sangat kaya, istrinya juga berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, tanyo jino kakaya, sedekahkan harta kita di jalan Allah, kita berikan harta kita di jalan Allah." Maka suaminya mengiyakan. Sehingga singkat ceritanya, suami dan istri tadi sibuk dalam memberikan hartanya di jalan Allah, sibuk membantu fakir miskin, sibuk kepada tempat-tempat ibadah kepada Allah, sehingga sampai kepada 1 tahun berikutnya Nabi Musa heran, bahkan anak dicabut rezeki oleh Allah, sedangkan hanya diberikan 1 tahun saja. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, bahkan anak dicabut hartanya, ya Allah." Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, Long sangat bangga terhadap seorang hamba Long yang aku berikan 1 pintu rezeki, akan tetapi dia bukakan puluhan pintu rezeki lainnya. Dalam artian di saat Allah memberikan 1 kemudahan harta kepada kita, maka dengan harta itu kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan." Maka kata Allah kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku berikan harta ini bukan hanya 1 tahun saja kepada mereka, akan tetapi aku berikan sepanjang hidup mereka." Maka sesuai dengan para ulama katakan, syukur itu adalah qaidun lil maut. Syukur itu adalah pengikat bagi sesuatu yang memang telah kita miliki, dan wasaidun lil mafqud, dan juga dia pemburu bagi sesuatu yang belum kita dapati. Maka oleh karena itu, berikanlah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, apa yang bisa kita ambil intisari daripada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Di saat Nabi Ismail beranjak dewasa dan Nabi Ismail menikahi seorang wanita, kemudian pada suatu hari Nabi Ibrahim gejak rumah Nabi Ismail. Di saat Nabi Ibrahim pergi ke rumahnya Nabi Ismail, lalu Nabi Ibrahim mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, "Aina Ibrahim?" Mana Nabi Ibrahim? Mana Nabi Ismail? Kemudian istrinya menjawab, "Nabi Ismail sudah berburu." Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Gimana keadaan keluarga Urun? Bagaimana keadaan keluarga? Apakah hidup dalam keadaan tenang ataupun tidak?" Maka istrinya menjawab, "Oh Bani, kami hidup dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Kamu susah tak hidup. Kamu petat hidup. Kamu hidup kadang mepeng dan mebutan." Itulah singkat ceritanya. Sehingga istrinya menceritakan keluh kesah kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, "Untuk di saat kagawa Nabi Ismail, nekun bak Nabi Ismail, yang pertama ucapkan salam long kepada Nabi Ismail dan katakan kepada Nabi Ismail, nuyu ganto palang pintu rumah." Nuyu ganto palang pintu rumahnya. Ada yang mengatakan tafsir palang pintu dan ada yang mengatakan tafsir pintu. Kemudian pulanglah Nabi Ismail dari berburu. Di saat pulang Nabi Ismail dari berburu, ditanya oleh Nabi Ismail, "So natruh ayah, natruh sidra urang," diceritakanlah sifat-sifat dan karakternya. Kemudian Nabi Ismail bertanya, "Boka, utana kepegah? Hai getanya, gimana keadaan keluarga adanya? Gimana keadaan rumah tangga kita?" Maka lehnya gimana kepegah lah, kepegah le urangnya, geyu gato apapun pintu. Oh benar. Maksud daripada papan pintu itu, kata Nabi Ismail, adalah engkau wahai istri. Maka aku ceraikan engkau hari ini dan aku pulangkan engkau ke rumah orang tua. Diceraikan. Jadi maksud gantau palang pintunya diceraikan. Kemudian singkat ceritanya Nabi Ismail
Gemekawinlah dengan orang inang yang lain. Dan juga sampai juga Nabi Ibrahim ke rumahnya. Dan juga bertanya Nabi Ibrahim kepada istrinya Nabi Ismail yang kedua, "Gimana keadaan di rumah?" "Alhamdulillah, kami syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kami hidup dalam keadaan tenang, kami hidup dalam keadaan damai, kami terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi Ibrahim kepada istrinya Nabi Ismail, "Katakanlah kepada Ismail, pertahankanlah papan pintu ini." Sehingga Nabi Ismail pulang dan dia bertanya, "Siapa ada sampai ke rumah?" Maka istrinya berkata, "Ada orang yang seperti ini, karakternya seperti ini." Maka Nabi Ismail mengatakan, "Dia adalah ayahku." Kemudian apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa engkau harus mempertahankan papan pintu. Giyupetkeun papan pintu. Oh mana? Maksud daripada papan pintu itu adalah engkau wahai istriku, dan aku disuruh untuk bertahan dengan. Intinya apa? Intinya kita sebagai seorang istri jangan pernah berkeluh kesah terhadap orang yang datang hanya sementara ke rumah kita. Istri-istri yang seperti itu menyegekan di Nabi Ibrahim guyugan kau. Dikarenakan kenapa? Seorang istri yang tidak pernah bersyukur terhadap Allah, terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka itu bukanlah istri yang baik. Dan yang harus kita ambil pelajaran. Bukan dalam artian di saat kita mempunyai kesusahan dalam hidup, kita ceritakan ke semua orang, biar orang tahu bahwa kita susah. Itu bukan orang yang pandai. Akan tetapi orang yang pandai itu orang apa? Dia menyembunyikan kesusahannya seolah-olah dilihat oleh orang lain bahwa dia hidup dalam keadaan tenang. Begitu juga pesan khatib pada hari ini kepada para ibu-ibu, para istri-istri. Sembunyikanlah kesusahan yang dialami oleh keluarga-keluarga sekalian. Agar memang kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Dikarenakan kalau memang seorang istri yang memang tidak bersyukur terhadap Allah, maka di saat dia pun berkahwin dengan yang lain tidak akan pernah ada rasa syukur. Dan tidak akan pernah ada rasa lega terhadap harta. Sabi-sabi haus terhadap harta. Sabi-sabi haus terhadap keinginan dan nafsunya. Maka oleh karena itu, pertahankan hubungan keluarga kita. Syukuri terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Oh uronyo nagepuo sekian, alhamdulillah. Oh singa hanagepuo sapu pun, alhamdulillah. Maka jangan pernah kita mencela terhadap suami. Dikarenakan seorang istri yang baik itu adalah seorang istri yang bisa menerima dan patuh terhadap suaminya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu poin yang kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah daripada Nabi Ismail dan istrinya. Dan juga yang terakhir, juga kita bisa dapat ambil kesimpulan. Kita juga dapat mempelajari daripada Siti Hajar, seorang ibu yang memang bisa mendidik Nabi Ismail menjadi lebih baik, menjadi seorang anak yang saleh, seorang anak yang taat kepada Allah, seorang anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang selalu mau untuk melakukan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar mendidik Nabi Ismail itu dalam keadaan sendiri. Beliau tidak mengeluh dikarenakan tahu bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di Mekah itu dikarenakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita para istri, para ibu-ibu, jangan pernah mengeluh terhadap apa pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita para suami dan bapak-bapak untuk terus meningkatkan rasa takwa kepada Allah dan juga untuk terus memantau anak-anak kita agar menjadi seorang anak yang soleh, seorang anak yang taat kepada Allah, dan juga yang bisa selalu untuk mendoakan kita di saat kita kembali ke alam barzakh nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya demikian yang
Assalamualaikum.